Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, al-ikhwah fillah, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita semua kenikmatan yang kita dapati ini. Maka kita bersyukur dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, meninggalkan kemaksiatan dan dosa kepadanya, dan memperbaiki keadaan kita sehingga menjadi lebih baik, lebih mendekatkan lagi diri kita kepadanya dengan ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah yang mendatangkan kecintaan dan keridhaannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikuti ajarannya, berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua masuk dalam golongan tersebut. Kita mohon kepada Allah Ta'ala keistiqomahan di dalamnya sampai ajal datang menjemput kita. Saudara-saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih tentang peringatan agar kita waspada dan hati-hati dari perbuatan maksiat atau dosa. Berikut ini akan dijelaskan tentang beberapa ancaman siksa karena dosa-dosa tertentu, yang mana ini sebagai pelajaran dan pengingat bagi kita bahwa kemaksiatan yang kita lakukan itu adalah kemaksiatan kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha menguasai seluruh alam semesta, yang tidak ada sesuatu apapun itu yang sulit baginya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan di sini, wa min uqubatil ma'asi ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi min hadisi Samurah ibnu Jundub. Di antara
beberapa siksaan karena maksiat-maksiat sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari hadis sahabat yang mulia Samurah bin Jundub. Qala, sahabat ini bercerita, kana nabiyyu mimma yuksiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Kata sahabat Samurah bin Jundub, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara yang sering beliau tanyakan kepada sahabat-sahabatnya, adakah di antara kalian yang melihat mimpi? Nah, gitu. Jadi sering Rasulullah mengatakan begitu. Adakah di antara kalian yang melihat mimpi? Kata Samurah, fayakussu alaihi man sya'allahu an yakussa. Kemudian ada sahabat yang bercerita kepada beliau, ya, sesuai dengan ceritanya. Begitu biasa, sering Rasulullah seperti itu. Bertanya kepada sahabatnya, ada cerita, ada yang lihat mimpi enggak? Ada yang bermimpi enggak? Apa yang kamu lihat? Sahabat ini pun bercerita. Demikian, itu kebiasaan di antara yang biasa beliau lakukan dengan para sahabat. Wa innahu qala lana zata ghadatin. Kemudian sahabat Jundub melanjutkan ceritanya. Pernah di satu pagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, innahu atani lailata atiyani. Sesungguhnya tadi malam itu aku bermimpi, yaitu ada dua orang yang mendatangiku. Jadi yang beliau lihat ada dua orang mendatangiku. Wa innahuma bata'asani. Sesungguhnya dua orang ini semalam itu membangunkanku, datang membangunkanku. Wa innahuma qala li intaliqu. Dan dua orang ini berkata kepadaku, ayo pergi. Ayo, katanya, ayo ikut, ayo pergi. Wa in talaqtu ma'ahuma. Dan aku pun pergi bersama dua orang ini. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'ain. Kemudian kami bertiga ini, ya, mendatangi atau bertemu atau mendatangi seorang laki-laki yang berbaring, seorang laki-laki yang berbaring. Wa idza akharu qa'imun 'alaihi bisakhratin. Orang yang pertama ini berbaring, kemudian ada lagi orang yang kedua. Dia berdiri dan membawa sebuah batu besar. Wa idza huwa yahwi bisakhrati li ra'sihi. Kemudian tiba-tiba orang yang berdiri dengan batu besar ini pun menghempaskan batu itu di kepala orang yang ada di bawahnya. Orang yang pertama. Lempar ke kepalanya. Fayazlagu ra'suhu wa yatadahdahul hajaru hahuna. Kemudian maka kepalanya orang yang pertama ini pecah. Ya, pecah. Lempar kayak batu, kepalanya pecah. Dan batu menggelinding ke sini, kata beliau. Wa idza fayatba'ul hajara wa ya'khuduhu. Lalu kemudian batu dilempar ke kepala
orang yang berbaring ini, kepala pecah, batu mengelinding ke sini. Maka orang ini pun terus mengejar dan mengambil kembali batu itu. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan. Belum orang ini kembali karena mengambil batu, tetapi kepala tadi sudah pulih kembali seperti sedia kala. Summa ya'ud alaihi. Lalu orang ini pun kembali kepada orang tadi, fayaf'alu bihi misla ma fa'ala al-marratal ula. Lalu dia lakukan seperti apa yang dilakukan pertama kali tadi. Dia terus begitu. Lemparkan batu, pecah kepalanya, batu mengelinding, diambil, belum kembali, kepala yang pecah tadi utuh lagi, lempar lagi, begitu seterusnya. Waliyadzubillah. Qala qultu lahuma, Rasulullah bercerita, lalu aku bertanya kepada dua orang ini, yakni dua orang yang mengajakku tadi, subhanallah, ma hadza, apa ini? Qala li, keduanya mengatakan intalik, ayo pergi. Ayo pergi. Antolakna, kami pun pergi. Fa ataina ala rajulin mustalqin liqafahu. Lalu kami mendatangi seorang laki-laki yang dia merebahkan badannya dengan posisi menghadap ke atas. Wa idza akharu qa'imun 'alaihi biqallubin min hadidin. Dan ada orang lagi yang kedua berdiri di atasnya. Orang ini membawa pengait dari besi. Pengait yang terbuat dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi fayusharsiru sidqahu ila qafahu. Tiba-tiba orang ini pun langsung menghampiri bagian dari wajahnya, satu bagian dari wajahnya. Lalu dia pun merobek mulutnya hingga tengkuknya. Dirobek mulutnya hingga tengkuknya ke belakang. Wa min kharahu ila qafahu. Kemudian dirobek hidungnya hingga ke belakang. Jadi salah satu lubang hidungnya dirobek hingga ke belakang. Summa yatahawwal ilal janibil akhar. Kemudian dia berpindah ke bagian wajah yang satunya, di balik ke bagian wajah, lalu begitu juga dikatakan fa yaf'alu bihi misla ma fa'ala bil janibil awwal. Lalu dia lakukan pada bagian wajah yang satunya tersebut seperti dia lakukan pada bagian wajah yang pertama tadi. Dikoyak mulutnya hingga ke belakang dari kepalanya. Dikoyak hidungnya hingga ditarik, dirobek sampai bagian belakang dari mulutnya. Begitu sisaannya. Begitu dia. Katanya, fama yafruqu min dzalikal janib hatta yasiha dzalikal janibu kama kan. Belum dia selesai mengoyak bagian yang kedua dari wajahnya, melainkan wajah yang pertama yang dikoyak sebelumnya sudah kembali pulih sedia kala, seperti sebelum dikoyak. Tsumma ya'udu 'alaihi fayamalu misla ma fa'alahu marratal ula. Lalu dia kembali kepada yang pertama. Lalu dia koyak lagi seperti yang dilakukan di pertama kali. Begitu seterusnya. Pindah dari kanan ke kiri, sebelah kanan ke kiri. Seterusnya. Belum selesai dia mengoyak yang bagian kanan, yang kiri udah sembuh. Ya, kemudian berpindah ke yang kiri, koyak yang kiri, belum selesai ngoyak yang kiri, yang kanan sudah ada, terus begitu dan seterusnya. Waliyadzubillah. Kemudian Rasulullah melanjutkan kisahnya. Qultu subhanallah ma hadhihi. Lalu aku bertanya, subhanallah, apa ini? Siapa dua orang ini? Faqala li intolik. Lalu dua yang mengajakku tadi berkata, ayo pergi. Fantolakna fa'ataina ala mislatan nur. Qala wa asibu annahu kana yaqul fa idza fi laghatun wa aswatun. Lalu kemudian kami pergi. Tiba-tiba kami bertemu kami mendatangi sebuah tanur, yaitu seperti tungku ya, ala misli tanur, yaitu sebuah bangunan yang modelnya seperti tungku api. Qala wa asibu annahu kana yaqul fa idza fi laghatun wa aswatun. Ya, di dalam tungku tersebut terdengar hiruk pikuk teriakan manusia. Di dalam tungku itu terdengar
yaitu huruf piku teriakan banyak manusia di dalamnya. Qala fattala'na fihi. Lalu Rasulullah melanjutkan ceritanya dan berkata, kami pun melihat ke dalam bangunan yang seperti tadi tanur, yang seperti tungku api tadi. Fa idza fihi rijalun wa nisa'un uratun. Ternyata di dalamnya itu ada beberapa laki-laki dan perempuan yang telanjang. Fa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Tiba-tiba ada sebuah api yang berkobar-kobar dari bagian bawah mereka. Fa idza atahum dzalikal lahab daudau. Di mana apabila api itu menyala, ya, api yang membara itu, yang berkobar itu menyala kepada mereka, baru mereka pun berteriak. Nah, jadi ini sumber suaranya. Jadi teriakan mereka itu karena dibakar dari bawah. Waliyadzubillah. Lalu kata Rasulullah SAW, qultu, aku bertanya, maha ula, kenapa mereka ini? Qala li intolik. Dua orang tadi yang mengajakku berkata, pergi. Fantolakna, lalu kami pun pergi. Fa'ataina ala nahrin, hasibtu annahu kana yakul ahmar misla dam. Lalu kami datang ke sebuah sungai. Warnanya merah seperti darah. Warna air sungai tersebut merah seperti darah. Fa idza fin nahri sabihun yasbah. Ternyata di sungai itu ada seorang yang berenang. Dan terus berenang. Wa idza ala syattan nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsiratan. Dan ternyata di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang telah mengumpulkan beberapa yaitu batu yang banyak. Dikumpulkan olehnya beberapa batu. Wa idza dzalika sabihu yasbahu ma yasbahu. Dan apabila orang yang berenang di sungai tadi, ya, dia berenang dan terus berenang, thumma ya'ti dzalika alladhi jama'a 'indahu al-hijarah. Kemudian dia mendatangi orang yang mengumpulkan batu-batu di pinggir sungai tadi. Fayaghfaru lahu fahu. Lalu orang yang berenang ini pun membuka mulutnya. Fayulqimu hajaran. Maka orang yang ada di pinggir sungai tadi lalu memasukkan batu tadi ke mulut orang yang berenang tadi. Fayantaliku fayasbah. Setelah itu orang ini pun pergi dan berenang lagi. Tsumma yarji'u ilaihi. Kemudian setelah berenang berputar-putar di sungai lalu kembali lagi. Kullama raja'a ilaihi faghafara lahu fa'alqamahu hajaran. Setiap kali dia kembali dan membuka mulutnya, maka orang yang ada di pinggir sungai memasukkan dan menelankan batu di mulut orang tadi. Qultu lahum ma hadani. Lalu Rasulullah berkata, aku bertanya lagi, kenapa dua orang ini? Qala li intaliq. Lalu beliau mengatakan, lalu dua orang tadi yang mengajakku bilang, pergi. Qala fantalaqna. Nabi mengatakan, lalu kami pun pergi. Fa'ataina ala rajulin karihil mir'ati au ka'akrahi ma antara'in rajulan mar'a. Lalu kami pun pergi. Kemudian kami mendatangi seorang laki-laki yang jelek rupanya, atau sejelek-jelek yang pernah kamu lihat. Sejelek laki-laki yang pernah kamu lihat. Wa idza huwa 'indahu narun yahushuha wa yas'a haulaha. Dan ternyata
di dekat dia ada api yang dia nyalakan. Ya, api yang terus dia kobarkan, dia jaga, dia berusaha untuk terus membesarkan api tersebut. Qala qultu lahuma ma hadha. Kemudian Rasulullah SAW berkata, aku bertanya kepada dua orang yang mengajakku tadi, apa ini? Qala intolik. Tetapi dua orang ini seperti tadi mengatakan kepadaku, ayo pergi. Fantalaqna hatta ataina ala raudatin mu'attamatin fiha min kulli launir rabi'. Lalu kami pun pergi hingga kami sampai kepada sebuah taman. Ya, kepada sebuah taman yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, subur. Banyak tumbuhan-tumbuhannya. Kata beliau, fiha min kulli launir rabi'. Di taman tersebut segala warna di musim semi. Ya, hijau banget. Seger. Kemudian kata beliau, wa idza baina dhahranay rawdah rajulun tawil. Dan ternyata di antara taman tersebut, taman yang indah tersebut, ada seorang laki-laki tinggi. La akadu ara ra'sahu tulan bis sama. Hampir-hampir aku kesulitan melihat wajahnya karena tingginya yang ada di langit. Maksudnya tinggi ya, saking tingginya. Sampai sulit aku melihat wajahnya. Wa idza haula ar-rajul min aktsari wildanin ra'aituhum qattu. Dan ternyata di sekitar laki-laki ini ya sangat banyak sekali anak-anak. Tidak pernah aku lihat sebanyak ini sebelumnya. Qala qultu lahuma. Lalu beliau berkata, lalu aku bertanya kepada keduanya, maha ula, siapa ini? Dan siapa mereka itu, anak-anak itu? Qala li intolik. Lalu dua orang tadi pun berkata seperti biasa, ayo pergi. Fantalaqna. Lalu kami pun pergi. Fantahaina ila rawdatin 'azimatin. Kemudian kami sampai ke sebuah taman atau kebun yang sangat besar. Walam ara rawdatan qattu a'dham minha wala ahsan. Tidak pernah saya melihat ya sebuah taman yang lebih besar dan lebih indah dari taman tersebut. Qala li irqa fiha. Kemudian dua orang tadi berkata kepadaku, irqa fiha, naiklah ke taman tersebut. Fartaqaina fiha ila madinatin mabniyatin bila bini zahabin wa labini fiddah. Lalu kami pun naik ke atas. Ya, lalu naik ke atas yaitu ke dalam taman tersebut, masuk ke dalam taman tersebut. Ya. Sampai kami kepada sebuah kota. Ya, sebuah kota yang bagus yang dibangun dari dinding-dinding yang terbuat dari emas dan yang terbuat dari perak. Indah sekali. Qala, kata Rasulullah SAW, fa'ataina babal Madinah. Lalu kami pun mendatangi pintu kota tersebut. Fastaftahna, fafutiha lana. Lalu kami minta untuk dibukakan, lalu dibukakan untuk kami. Fadakhalnaha, lalu kami memasukinya. Fatalaqqana rijalun. Kemudian ada beberapa laki-laki menemuiku, yaitu menemui kami. Syatrun min khalqihim ka'ahsani ma anta ra'in. Separuh dari fisik mereka ini adalah seperti sebaik-baik yang pernah kamu lihat. Wa syatru minhum ka'akbai ma anta ra'in. Tapi yaitu bagian dari separuh lagi dari fisik mereka ini itu seperti perkara yang paling jelek yang pernah kalian lihat. Ya, pernah kalian lihat. Jadi orang-orangnya itu bagian fisiknya itu separuhnya bagus, separuhnya jelek.
Qala lahum. Lalu keduanya, kata Nabi SAW, lalu dua orang yang bersamaku ini berkata kepada mereka, idhabu faqa'u fi dzalika nahr. Pergi kalian dan berendamlah dalam sungai itu. Qala, kata Nabi SAW, fa idza nahrun mu'taridun yajri ka'anna ma'ahul mahdu fil bayat. Dan ternyata di situ ada sebuah sungai yang terbentang, yang mengalir airnya, di mana airnya itu murni putih, ya, murni putih, sangat putih sekali airnya. Ya itu maksudnya di sini air susu. Airnya adalah terbuat, yaitu air susu yang murni. Jadi orang ini memerintahkan tadi, dua orang ini menyuruh beberapa orang tadi untuk pergi ke sungai tersebut dan berendam di sana. Makanya dibilang fadahabu fawaqa'u fihi. Lalu orang-orang ini pun, orang-orang tadi itu yang menyambut kami, yang separuh bagus, separuh dari fisiknya itu indah, separuh dari fisiknya itu buruk, mereka pun pergi lalu berendam di dalam sungai tadi. Summa raja'u ilaina. Setelah itu kemudian mereka ini kembali lagi kepada kami. Qad dhahaba dzalika su'u anhum. Dan ketika mereka kembali telah hilang, yakni bagian yang buruk, bagian yang jelek dari fisik mereka ini. Jadi sudah bersih, sudah indah semuanya 100%. Qala li. Kemudian Rasulullah menceritakan, lalu dua orang ini berkata kepadaku, hada jannatu adn. Ini adalah surga Aden. Wa hada manziluka. Dan inilah tempatmu. Qala, lalu Rasulullah mengatakan, fasama basari su'uda. Kata Nabi SAW, lalu aku mengangkat pandanganku ke atas. Fa'idha qasrun mislu rababatil bayda. Kata Nabi, ternyata di sana ada sebuah istana yang seperti awan berwarna putih. Di atas sana sebuah istana yang putih seperti awan. Kata Nabi SAW, qala li hada manziluka. Dua orang ini berkata kepadaku, ini tempatmu wahai Muhammad. Qultu lahuma, maka aku bilang kepada dua orang tadi, barakallahu fikuma, fadarani fadkhuluhu. Semoga Allah memberkati kalian berdua. Maka biarkan aku masuk, kata Nabi. Biarkan aku masuk, kata Nabi SAW. Qala, tapi orang ini bilang, mal'an fala, fa anta dakhiluhu. Kemudian dua orang ini berkata kepada Nabi, kalau sekarang tidak, kamu tidak boleh masuk kalau sekarang. Qala, lalu Nabi berkata, maka aku qultulahuma, maka aku bertanya lagi kepada kedua orang ini. Fa inni qad ra'aitu mundul lailata ajaba. Sesungguhnya aku dari tadi malam melihat sesuatu yang aneh, Fama hadzal ladzi ra'aitu. Apa yang aku lihat semalam itu? Apa yang aku lihat tadi malam itu apa? Kenapa? Siapa mereka ini? Qala, lalu Nabi berkata, qala li, kemudian dua orang itu menjawab, Amma inna sanuhbiruka. Baik, aku akan mengabarimu. Aku akan jelaskan kepadamu. Amma rajulul awwal alladhi ataita alaihi yuslagu ra'suhu bil hajar. Adapun orang yang pertama yang kamu temui, yang kepalanya dilempar dengan batu hingga pecah. Fa innahu ar-rajul alladhi ya'khudul Qur'an fayarfuduhu
wa yanamu anis salatil maktubah. Dia adalah seseorang yang mengambil Al-Quran, yaitu dia mengetahui Al-Quran. Dia memahami yaitu kandungan Al-Quran, tapi dia menolaknya. Dia mengetahui kebenaran, tapi dia menolaknya. Wa yanamu anis salatil maktubah. Dan dia orang yang tidur, tidak melakukan salat fardu. Dia tidur dan tidak salat subuh. Orang-orang yang tidak mengerjakan salat maktubah. Waliyadzubillah. Wa amma ar-rajulul ladzi ataita alaihi yusharsharu shiddukuhu ila qafahu wa min kharuhu ila qafahu wa ainuhu ila qafahu. Adapun orang yang kedua yang kamu temui, yang dirobek mulutnya hingga tengkuknya, hidungnya hingga tengkuknya, matanya dirobek hingga tengkuknya. Fa innahu rajulu yaghdu min baitihi fayakdibul kadzbata tablugul afaq. Dia adalah seorang yang keluar dari rumahnya, lalu dia berbuat kedustaan, menyebarkan sebuah kedustaan hingga kedustaan tersebut menyebar kemana-mana. Wa amma rijal wan nisa'ul uratul ladina fi misli binaitan nur. Adapun beberapa laki-laki dan perempuan yang telanjang yang berada di satu tempat seperti tungku, yani seperti tungku api, kemudian dibakar. Kemudian dibakar, terus menerus dibakar tadi. Sampai teriak-teriak. Kata beliau, فَإِنَّهُمْ الزُّنَاتُ وَالزَّوَانِي الزُّنَاتُ وَالزَّوَانِي. Maka mereka itu adalah laki-laki dan perempuan yang suka zina. Yang suka berhubungan dengan perempuan lain. Bukan suami, bukan istrinya yang sah, bukan pasangannya yang sah. Wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yasbahu fin nahri fayulqamul hijarah. Adapun laki-laki yang kamu temui yang dia berenang di sungai, kemudian mulutnya dimasukkan batu ke dalamnya, fa innahu akilur riba. Dia ini adalah orang yang suka makan riba. Wa amar rajulul karihul mir'atil lati 'inda an-nar yahushuha wa yas'a haulaha fa innahu malikun khazirun jahannam. Adapun laki-laki yang jelek, yang buruk fisiknya, yang berada di dekat api yang terus dia kobarkan, yang terus dia jaga, sesungguhnya dia adalah malik, malaikat penjaga jahanam. Wa amar rajulu tawil allati fi raudhah fa innahu Ibrahim. Adapun laki-laki tinggi yang berada di taman tadi, sesungguhnya dia adalah Nabi Ibrahim. Wa amal wildanul ladzina haulahu. Adapun anak-anak, beberapa anak yang berada bersama Nabi Ibrahim tadi itu, kullu mauludin mata alal fitrah. Dia adalah semua anak-anak yang meninggal di atas fitrah, yaitu yang meninggal belum balik di atas fitrah. Wa fi riwayatil Barqani wulida 'alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Qala ba'dul muslimin, sebagian muslimin bertanya, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah wa auladul musyrikin. Bagaimana dengan anak-anaknya orang musyrikin? Faqala Rasulullah sallallahu Rasulullah bersabda, wa auladul musyrikina. Termasuk juga anaknya orang-orang musyrikin yang meninggal sebelum balik. Wa ammal qaumul ladzina kanu syatara minhum hasanan wa syatru minhum qabihan. Adapun beberapa orang yang tadinya sebagian wajahnya itu baik dan sebagian separuhnya lagi jelek, fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an tajawaza anhum. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mencampur adukkan antara amal soleh dan amal jelek. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Ya, memaafkan mereka. Naam.
Taib, ini sebuah hadis diriwayatkan, di antara bagiannya adalah diriwayatkan seperti disilakan tadi, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, dan juga terdapat riwayat ini dalam Sahih Muslim. Dari sini kita tahu bagaimana ancaman yang sangat dahsyat atas beberapa maksiat dan dosa, dan apa yang disebut dalam hadis ini bukanlah pembatasan, tetapi hanya contoh. Maksudnya umum, bahwa dosa atau maksiat itu seperti itu ancamannya. Seperti itu ancamannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Tidak ada setiap amal, setiap yang dilakukan dan setiap perbuatan kita ditulis, dicatat. Untuk nanti kita akan mempertanggungjawabkannya. Sekecil apapun, pasti kita akan melihat balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka ini hendaknya menjadikan kita selalu waspada, selalu berhati-hati sebelum berbuat dan sebelum berucap. Kita harus tahu fiqhul ma'al, harus mengetahui akibat dari apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita ucapkan. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.